Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Seperti biasa ya teman-teman, kali ini kita akan latihan soal CPNS, yaitu ada 5 contoh soal TIU ya, yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, yang nomor 1 ini adalah pembahasan PR video yang sudah saya upload kemarin. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video yang sudah saya upload kemarin, silahkan teman-teman tonton dulu ya videonya di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, ini sudah saya rekomendasikan ya. Nah, ini soalnya teman-teman lebih hot lagi daripada video yang kemarin. Jadi, soal perbandingan pada kali ini ada tingkatan. Ini tingkatan yang terakhir ya teman-teman, soal yang paling hotnya. Jika teman-teman tidak paham di video ini, teman-teman wajib menonton video sebelumnya. Jika video sebelumnya juga tidak paham, teman-teman wajib menonton di video yang pertama ya. Di situ masih perbandingan dasar. Ini sudah agak hot sini teman-teman, termasuk hot lah ini ya soalnya. Oke, langsung saja ya. Nomor 1, rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Andi, dan Citra adalah 2:3 dibanding 5. Jika selisih antara jumlah uang Andi dan Budi adalah X, maka jumlah uang Budi dan Citra adalah berapa rupiah, teman-teman? Nah, di sini kita rubah dulu kalimat di soal ke kalimat matematika. Ya, ini kita pakai rumus apa, teman-teman? Pakai rumus cepat ya. Ini rumus cepatnya ya, jumlah yang ditanya per jumlah yang diketahui sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Nah, perbandingannya ini mengikuti rumus yang sebelah kiri ini. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat jumlah yang ditanya itu apa, teman-teman? Jumlah uang Budi dan Citra. Berarti kita masukkan saja ya jumlah uang Budi dan Citra. Berarti B plus C. Ini saya pakai inisial ya teman-teman. Budi ini saya beri inisial B. Citra ini saya beri inisial C. Gara-gara dia jumlah berarti plus. Paham ya? Per jumlah yang diketahui. Jumlah yang diketahui berapa teman-teman? X ya. Berarti jumlah yang diketahui kita masukkan X. Sama dengan perbandingan yang ditanya. Berarti perbandingan Budi dan Citra. Berapa teman-teman perbandingan Budi dan Citra? Yaitu 3 dengan 5. Kita masukkan 3 dengan 5. Ini plus kenapa, Kak? Karena mengikuti rumus yang sebelah kiri. Plus ya. Lalu sama dengan perbandingan yang diketahui. Yang kita ketahui di sini apa, teman-teman? Andi dan Budi. Perbandingan Andi dan Budi yang mana, teman-teman? 3 ya. 2:3 ya. Ini Andi dan Budi. Berarti berapa, teman-teman? Kita masukkan saja 3 dan 2. Ini min kenapa, Kak? Karena yang diketahui ini adalah selisih. Kalau di kalimat soal itu selisih, berarti dikurangi. Paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kerjakan saja, teman-teman. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 ya. Nah, 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 dikali X sama dengan 8X. Jadi, jumlah uang Budi dengan Citra sama dengan 8X. Kita cari jawabannya 8XD ya. Rupanya teman-teman yang sudah menjawab di video yang sudah saya upload ya, itu banyak yang benar ya, 8X. Sudah pintar semua ya. Mudah-mudahan semua yang sudah paham itu nanti bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Amin. Nah, sesuai janji saya kemarin, yang menjawab pertama dengan caranya dan jawabannya benar akan mendapatkan giveaway dari saya. Giveaway-nya apa? Itu adalah e-book ya, dan 4 contoh soal. Oke ya. Kita lanjut ya. Nomor 2. Diketahui uang Andi dibanding uang Budi adalah 5:4. Dan uang Budi dibanding uang Cici adalah
3:4. Jika jumlah uang Andi, Budi, dan Cici Rp43.000, berapakah rupiah uang Budi? Nah, berapa rupiah uang Budi? Di sini yang ditanyakan uang Budi. Coba teman-teman, jangan langsung melihat pembahasannya ya. Teman-teman skip dulu, coba dikerjakan dulu pakai rumus cepat, bisa atau tidak. Kalau sudah mentok, baru lihat pembahasannya. Oke? Kita melatih kemampuan kita, itu tujuannya ya teman-teman. Sekarang kita bahas ya. Nah, kita ketahui di sini uang Andi dan uang Budi. Ini A ini adalah inisial dari nama Andi dan B inisial dari nama Budi. Nah, perbandingannya adalah 5:4 kita tulis ya. 5:4. Ingat ya teman-teman, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan jika soalnya dalam bentuk cerita, kita rubah kalimat soal ke kalimat matematika ya. Nah, di sini sudah kita ketahui perbandingan uang Andi dan Budi sama dengan 5:4. Nah, di soal kita ketahui juga perbandingan uang Budi dan uang Cici adalah 3:4 kita tulis ya. Di sini B ini masih inisial dari nama Budi dan C ini masih inisial dari nama Cici. Berapa perbandingannya teman-teman? 3:4 ya. Kita tulis 3:4. Nah, dari sini kira-kira yang unik ada nggak teman-teman yang unik? Ada ya, di sini Budi ada semua. Nah, tapi Budi di sini perbandingannya beda. Di sini 4, di sini 3. Berarti tinggal kita samakan. Gimana cara menyamakannya? Tinggal kita kalikan, ya. Tinggal kita kalikan berapa? Yang ini tinggal kita kalikan 3 dan yang sebelah kanan kita kalikan 4. Kenapa? Supaya perbandingan Budi antara kiri dan kanan itu sama. 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, berarti kalau perbandingan Budi itu sudah sama, si A dan C, ya, Andi dan Cici ini mengikuti. Jadi, perbandingan yang sebenarnya antara Andi, Budi, dan Cici adalah tinggal kita kalikan. 3 dikali perbandingan Andi 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti perbandingan Andi itu 15. Nah, untuk perbandingan Budi, 3 dikali 4 kan 12. Untuk yang di kanan, 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti perbandingan Budi sama dengan 12. Dan untuk perbandingan Cici, 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, sekarang sudah kita ketahui teman-teman, perbandingan sebenarnya adalah 15 dibanding 12 dibanding 16 ya. Nah, kalau sudah sampai sini kita ketahui tinggal kita masukkan rumus cepatnya ya. Nah, rumus cepatnya apa teman-teman? Jumlah yang ditanya per jumlah yang diketahui sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Ingat ya, rumus sebelah kanan ini mengikuti rumus sebelah kiri. Sekarang kita tinggal masukkan saja. Jumlah yang ditanya itu apa teman-teman? Uang Budi ya. Ini yang ditanya. Berarti kita masukkan. Jumlah yang ditanya itu adalah uang Budi. B per jumlah yang diketahui. Jumlah yang diketahui ini berapa teman-teman? 43.000 ya. Kenapa Kak? Karena di sini jika jumlah uang Andi, Budi, dan Cici 43.000, berarti jumlah yang diketahui di soal ini adalah 43.000. Kita masukkan 43.000 sama dengan perbandingan yang ditanya. Nah, perbandingan yang ditanya ini apa teman-teman? Budi. Nah, perbandingannya berapa? Kita pakai perbandingan yang asli tadi yang sudah kita cari ya. Perbandingan Budi di sini adalah 12. Berarti kita masukkan 12. Kita jangan pakai yang ini ya teman-teman. Karena yang ini belum jadi perbandingannya. Masih berbeda. Kita pakai yang sudah kita cari tadi. Jadi perbandingan uang Budi sama dengan 12 per perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui ini mengikuti yang di sebelah kiri. Yaitu uang Andi, Budi, dan Cici ya. Nah, berarti 15
12 dan 16. Ini nih perbandingannya ya. Uang Andi, uang Budi, uang Cici 15, 12 dan 16. Kita masukkan ke sini. Kok ini tandanya jumlah, Kak? Kenapa? Karena di sini di soal jika jumlah uang berarti kita jumlahkan ya. Paham ya teman-teman? Sekarang tinggal kita rapikan. Jadi Budi per 43.000 sama dengan 12 per 16 ditambah 12 sama dengan berapa? 28. 28 ditambah 15. Cara cepatnya 25 tambah 15 sama dengan 40. Masih sisa 3. 40 ditambah 3 sama dengan 43. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang bisa kita coret ya. Ini sama-sama 43. Kita coret saja, berarti tinggal 1 ya. Nah, 1 ini kan masih ada 0. Ini 3, berarti 1000. 1000 dikali 12 ya, 12.000. Berarti uang Budi di sini adalah Rp12.000. Jawabannya adalah yang A ya. Nah, ini slide-nya tidak pas ini, malah di sini ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah ketemu ya jawabannya yang A ya, 12.000 ya. Harap dimaklumi ya teman-teman kalau hanya salah-salah slide sedikit. Yang penting jawabannya tidak salah ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Di sebuah toko buku, setiap novel terdapat 2 buku sains. Dan setiap buku sains terdapat 7 buku ekonomi. Dengan demikian, perbandingan antara buku ekonomi, buku sains, dan novel adalah. Nah, di sini sepertinya sangat susah ya teman-teman, ribet ya. Kita disuruh mencari perbandingan. Tapi padahal ini sangat mudah. Kenapa? Kita rubah dulu ke kalimat matematika. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, jika ada soal cerita di matematika, kita harus rubah dulu ke kalimat matematika. Kenapa? Karena sebelum dirubah ke kalimat matematika, kelihatannya sangat susah. Tapi setelah kita rubah ke kalimat matematika, itu sangat mudah. Coba kita buktikan ya. Di sini, perbandingan novel dan perbandingan buku sains. Di sini saya pakai inisial N. N ini adalah novel, S ini adalah sains ya. Perbandingannya berapa? Setiap buku novel berarti 1. Dan di sini ada 2 buku sains. Perbandingannya adalah 1:2. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Di setiap buku sains terdapat 7 buku ekonomi. Ingat, kalau setiap buku sains berarti 1 buku sains itu terdapat 7 buku ekonomi. Berarti perbandingan sains dan E ini adalah ekonomi, S ini adalah sains. Perbandingannya berapa? Setiap buku sains berarti S-nya adalah 1. Terdapat 7 buku ekonomi, berarti 7, 1:7. Nah, ini belum perbandingan yang asli, seperti cara yang nomor 2. Kenapa? Kita lihat di sini yang istimewa sama-sama ada sains. Tapi perbandingannya berbeda. Yang di sebelah kiri sainsnya itu 2, dan yang sebelah kanan sainsnya itu 1. Berarti langkah selanjutnya kita samakan ya teman-teman. Gimana Kak cara menyamakannya? Sama-sama kita kalikan 1 dan 2. Kenapa dikalikan 1 Kak? Karena supaya ini menjadi 2, dan sains yang 1 ini bisa menjadi 2 juga kalau dikali 2. Nah, setelah sama baru ketemu teman-teman perbandingan aslinya. Coba ya, kita cari perbandingan aslinya. Novel, sains, dan ekonomi ya. Oke, 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ini sama-sama sains, berarti sains sama dengan 2. Ekonomi, 7 dikali 2 sama dengan 14. Berarti perbandingan novel, sains, dan ekonomi adalah 1:2 dibanding 14. Ada tidak? Tidak ada, Kak. Ya. Coba kita lihat pertanyaannya. Di sini yang ditanyakan buku ekonomi, sains, dan novel. Berarti kebalik ya. Ekonomi dulu, baru sains, baru novel. Berarti 14:2:1. Ada tidak? Ada, Kak, yang subscribe. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Nah, di sini yang mana teman-teman? Ya, yang D ya. 14:2:1 ya jawabannya. Paham ya?
Sekarang kita lanjut lagi nomor 4. Perbandingan umur Dodi Engga adalah 4:5. Nah, sedangkan perbandingan umur Dodi dan Panja 3:2. Jika jumlah umur mereka bertiga adalah 70 tahun, maka umur Panja adalah, nah di sini yang ditanyakan umur Panja. Ini seperti yang tadi, teman-teman, seperti nomor 2 caranya. Kita ketahui di sini perbandingan umur Dodi dan umur Engga adalah 4:5. Berarti kita tulis 4:5. Dan pada kalimat selanjutnya, perbandingan Dodi dan Panja adalah 3:2. Nah, ini Dodi dan Panja adalah 3:2. Sekarang kita lihat di sini. Oh, di sini ada nama Dodinya ya. Di perbandingan pertama ada nama Dodi, dan di perbandingan kedua ada nama Dodi. Tapi berbeda perbandingannya. Berarti langkah selanjutnya harus kita apakan, teman-teman? Harus kita samakan ya. Sama-sama dibagi 3 dan 4. Tujuannya supaya perbandingan Dodi ini sama-sama menjadi 12. Nah, sekarang baru kita temukan perbandingan yang sebenarnya. Kita tulis ya. Dodi banding Engga dan Panja. Nah, kita cari perbandingan Dodi. 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti perbandingan Dodi adalah 12. Untuk perbandingan Engga, ya, 3 dikali 5 sama dengan 15. Dan Panja, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, di sini yang ditanya, umur Panja itu berapa? Ya, kita masukkan rumus cepatnya, ya teman-teman. Jumlah yang ditanya per jumlah yang diketahui sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Nah, kita masukkan. Yang ditanya siapa? Umur Panja. Kita masukkan F ya, inisialnya saja. Per yang diketahui berapa? 70 tahun ya, jumlah umur mereka bertiga. 70 sama dengan perbandingan yang ditanya. Yang ditanyakan Panja, perbandingannya berapa? 8 ya, masukkan 8. Lalu perbandingan yang diketahui. Mengikuti jumlah yang diketahui. Jumlah bertiga kan? Berarti kita masukkan perbandingan yang bertiga. 12, 15, dan 8. Ya, tandanya plus. Kenapa? Karena di soal adalah jumlah ya. Nah, sekarang tinggal kita rapikan. Panja tetap kita tulis Panja, 70 tetap ditulis 70. Dan 8 tetap ditulis 8. Ya, sekarang kita jumlahkan nih. 12 ditambah 15 ditambah 8. Supaya mudah, 12 ditambah 8 sama dengan 20. Ditambah 15 sama dengan 35. 70 dibagi 35 sama dengan berapa, teman-teman? 2. Nah, berarti umur Panja tinggal kita kalikan. 2 dikali 8 sama dengan 16. Umur Panja di sini adalah 16 tahun. Jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, benar ya. Yang B. Paham ya? Sekarang kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini silahkan teman-teman kerjakan ya, dan dijawab ya pakai cara cepat yang tadi. Ingat, siapa yang menjawab pertama dengan cara cepat dan benar tetap akan mendapatkan e-book dan contoh soal ya. Jadi semua filenya adalah 14 file. Nah, tapi kalau yang menjawab tetap pemenang di video yang kedua dan yang pertama ya, tetap giveaway-nya tetap sama ya. Jadi tidak ada bedanya ya. Jadi kalau yang menang ini orang baru nanti dapat 10 file e-book dan 4 file contoh soal. Oke, semoga teman-teman yang bersungguh-sungguh belajar ya bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Ingat ya teman-teman, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.